Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita mulai kembali belajar seperti biasa, yaitu pelajaran fikih yang berhubungan dengan materi kurban dan akikah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat-syarat kurban dan akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat kurban. Syarat kurban harus binatang ternak. Yang termasuk binatang ternak itu seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Kemudian yang kedua, syarat hewan kurban. Unta harus berumur 5 tahun. Sapi berumur 2 tahun, kambing 2 tahun, dan biri-biri berumur 1 tahun. Atau dikenal dengan istilah musinah. Musinah itu artinya cukup umur atau berganti gigi. Kemudian yang ketiga, syarat kurban adalah binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Yaitu misalkan pincang, buta, dan lain sebagainya. Jadi binatang yang dijadikan kurban ini tidak boleh cacat dan harus sehat. Kemudian yang kedua, akikah. Adapun syarat sebagai akikah, yang pertama hewan yang dijadikan sebagai hewan akikah itu kambing atau juga misalkan domba putih yang disebut dengan kibsi dan sehat. Umur minimal 1,5 tahun kalau itu termasuk domba putih, dan kambing Jawa minimal 1 tahun atau yang dikenal dengan semacam biri-biri. Kemudian yang kedua, syarat untuk akikah adalah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor. Ini ketentuan di dalam akikah. Tetapi apabila seorang misalnya bisa melaksanakan untuk anak laki-laki hanya 1 saja, ya tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena Nabi melakukan akikah terhadap cucu beliau Hasan dan Husin masing-masing 1 ekor kambing atau kibas. Kemudian waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Adapun waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan hanya boleh dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi untuk waktu pelaksanaan kurban itu 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tapi perlu diingat apabila pelaksanaannya itu dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, penyembelihannya bukan dinamakan penyembelihan kurban tapi penyembelihan hewan biasa. Kemudian untuk akikah. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi atau kelahiran seorang anak. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan apabila tidak bisa lagi melaksanakannya pada hari ke-14, bisa dilaksanakan pada hari ke-21. Namun apabila masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya dikala sudah mampu. Kemudian hikmah dari kurban. Yang pertama, hikmah dari kurban menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, kurban berasal dari kata qaraba yakribu kurbanan yang artinya mendekatkan, atau dengan tujuan melaksanakan kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, hikmahnya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada dirinya. Yang keempat, dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Selanjutnya, hukum akikah. Adapun hukum akikah, secara umum hukum akikah adalah sunnah muakkad. Tapi ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, ada sebagian ulama berpendapat bahwa akikah itu hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda yang berbunyi kullu gulamin murtahanun bi akikah, yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya. Murtahanun itu artinya tergadai. Tergadai di sini maksudnya seorang anak yang belum diakikahi nanti pada hari akhir dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya karena tergadai. Baru bisa melaksanakan atau memberikan syafaat kepada orang tuanya setelah disembelih seekor kambing sebagai akikahnya. Kemudian yang kedua, sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan wanita adalah 1 ekor kambing. Sunnah yang dilaksanakan pada saat akikah, yang pertama berdoa sebelum menyembelih binatang akikah dengan menyebutkan nama anak yang kita akikahi. Kemudian yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Ketiga, daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan atau dibagikan. Tidak mematahkan tulang-tulang daripada binatang akikah, hanya mencerai-ceraikan sendi-sendinya. Kemudian menyedekahkan daging akikah kepada fakir miskin. Ini diantara sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk melaksanakan, tetapi apabila kita tidak bisa melaksanakan, tidak mengapa. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Nah, sebelum diakikahi seorang anak, yang pertama yang kita lakukan, mengajankan di telinga sebelah kanan anak yang baru dilahirkan. Kemudian yang kedua, membaca iqamah di telinga sebelah kirinya, membaca doa di kedua belah telinganya, membaca surah Al-Ikhlas, kemudian mengusap langit sang anak tersebut dengan benda-benda manis seperti buah tamar atau pisang atau kurma dan lain sebagainya. Memberikan nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian mengadakan jamuan dan doa tasyakuran atas kelahirannya, mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikah untuknya. Kemudian memberikan sedekah seberat rambut sang anak yang dicukur itu atau uang yang sama nilainya dengan perak tersebut. Maksudnya seorang anak yang baru lahir, rambutnya dicukur, kemudian ditimbang, kemudian setelah ditimbang, disamakan atau disetarakan uangnya itu dengan perak atau emas. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Adapun hikmah akikah adalah yang pertama sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena dikaruniai sang anak. Karena diberikan karunia anugerah berupa seorang anak, sebagai tanda syukur kita melaksanakan yang namanya akikah. Kemudian yang kedua, untuk mengisytiharkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang
dikurniakan oleh Allah. Istihar itu adalah memberitahukan kepada masyarakat untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan, mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli masyarakat dengan keluarga yang dikurniakan anak. Yang terakhir, melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat zuriat yang menepati sunnah daripada Rasul. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kalian pelajari kembali mana hal-hal yang penting. Insya Allah minggu depan kita melaksanakan penilaian. Demikian untuk hari ini, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.